Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joseph Naji Alam dengan NPM 111125199. Saya Rizko Faturrahman, saya dari kelompok Salad Balat. Kelompok kita usaha di bidang kuliner dengan produk salad. Halo guys, nama saya Iqbal Sarul Rajib. Saya dari kelompok Salad Balad dan nama produknya adalah salad. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Firul Syauki dari kelompok Salad Balad dan nama produknya salad. Konteks 80% tempat produksi belum ditentukan, yang dimana ketika kita memproduksi salad balat masih membingungkan tempat untuk memproduksinya. Masalah, bahan utama kita adalah buah-buahan yang dimana bahan tersebut gampang membusuk ketika dibiarkan di tempat yang terbuka. Dampaknya adalah mempengaruhi pada rasa produk kita dan tidak layak untuk dikonsumsi. Maka dari itu, sebaiknya bahan-bahan seperti buah harus diawetkan di kulkas. Analisis masalah. Jika bahannya buah tidak diawetkan di dalam kulkas, maka produknya tidak layak konsumsi. Dampak bagi stakeholders mempengaruhi kesehatan. Penyebab masalah karena produk kami salad balad terbuat dari bahan yang selalu disegarkan dan tidak untuk jangka panjang. Jika tidak diawetkan, karena akan membusuk hubungan anggota atau kelompok, mengusahakan yang terbaik untuk produksi dan saling membackup satu sama lain. Nah, solusinya adalah Smart Fresh Box. Wadah pintar untuk buah, terapkan kotak penyimpanan pintar berpendingin dengan sensor, suhu, dan kelembapan. Teknologi inti atau metodologi gunakan pendinginan buah agar bahan-bahan tetap fresh dan enak. Segmen sasaran konsumennya, sasaran utama untuk semua kalangan bisa mengonsumsi produk salad balad, dari yang muda hingga yang tua. Sasaran sekunder, anak sekolah dan mahasiswa. Berikut segmentasi konsumen dan personanya. Cekidot. Lalu di sini ada profil pelanggan. Pendidikannya lulus sekolah menengah atas, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya pelajar atau mahasiswa, minat dan hobi, olahraga dan kebugaran. Sumber informasi utama adalah media sosial, presensi belanja sebagian besar offline, kenyamanan dengan teknologinya sedang. Media sosial favoritnya TikTok, tempat berkumpul secara offline favorit di kampus. Dan juga fitur utama. Fitur utama Salad Balat menggunakan dua wadah dari yang small dan large, dan isinya pun menyesuaikan dengan ukuran kedua berikut. Keunikan berbeda sedikit saja dari kedua ukuran small dan large, dan produk kami lebih dominan ke buah atau bahan yang terbilang cukup murah. Manfaat solusi. Manfaat fungsional, data feedback dari pengguna membantu produsen menyesuaikan dan menyempurnakan rasa sehingga selalu sesuai dengan selera mayoritas pelanggan. Manfaat emosional, pengguna merasa lebih aman karena tahu produk salad balad disimpan dalam wadah pintar yang menjaga kualitas dan mencegah kerusakan. Nah, berikut adalah pesaing-pesaing secara langsung. Ada saladnya, salad balat, dan secara tidak langsung ada salad stop, sweet green. MVP kami menyajikan salad segar, sehat, dan lezat dengan rasa lokal, harga terjangkau, serta kemasan praktis. Analisis persaingan Grandly Indonesia tidak langsung dengan kekuatan brand awareness yang terlalu kuat. Grand Indonesia tidak langsung dengan kekuatan kesegaran bahan maksimal. Sweet Green tidak langsung dengan kekuatan reputasi dan brand kuat. Jus Salad tidak langsung dengan kekuatan menu bervariasi dan fleksibel. Analisis makro teknologi. Orang dikenal banyak semakin dan memperluas pemasaran. Ekonomi, transformasi besar ke bisnis berbasis aplikasi e-commerce dan pembayaran digital, penjelasan harga perangkat keras, server, GPU, sensor, bahan elektronik naik akibat supply chain global masih rendah, harga bahan baku logistik dan kebutuhan operasional meningkat. Sumber data dari survei Vovolix _Kompas titik 2, 67% responden khawatir dengan risiko keamanan cyber di era digitalisasi. Format prototype. Prototype ini berupa sampel produk salad yang disusun dengan berbagai variasi bahan dan topping
Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe, desain dan fungsionalitas kemasan memperlihatkan kemasan yang ramah lingkungan, mudah dibuka, dan aman untuk menyimpan salad tetap segar. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe tidak akan mencakup proses produksi besar-besaran atau alur dapur komersial karena fokusnya hanya pada sampel produk. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena harga terjangkau dengan kualitas tinggi, adaptasi rasa dan menu lokal, keamanan praksis, dan konsep Grab dan Gojek. Pencocokan rasa agar cocok dengan lidah konsumen. Dan tempat proses pembuatan yang masih belum ditentukan 80%, tempat produksi masih belum ditentukan. Lanjut, alternatif saat ini sebagai penjual kita berdiskusi dan memahami cara membuat produksi kita. Kekurangan dari alternatif saat ini mencari ide atau solusi agar pelanggan merasa puas dan produk kita menjadi lebih maju. Lanjut, ada validasi masalah total konsumen. Potensial atau pengguna yang diwawancarai. Wawancara luring ada 5, wawancara daring ada 0. Yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi ada 3. Yang tidak puas dengan alternatif saat ini ada 2. Lanjut, ada pesaing langsung di Indonesia salad balad. Pesaing tidak langsung di Indonesia salad stop. Secara langsung di global jus salad. Pesaing secara tidak langsung sweet green. Lanjut, ada validasi prototype. Jumlah pengguna yang diakibatkan 10 orang, beberapa banyak orang yang menyukai atau beberapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype. Ada 5 orang. Umpan balik prototype, aspek dari prototype yang disukai pengguna, rasa yang segar dan seimbang. Pengguna menilai kombinasi sayur buah dan topping terasa segar serta memiliki keseimbangan rasa yang cukup baik. Yang tidak disukai, saus terlalu kental. Untuk sebagian orang, meskipun variatif, beberapa pengguna menilai beberapa jenis saus terlalu kental dan mendominasi rasa salad balad. Proyeksi keuangan sederhana. Pendapatan tahun ke-1 60 juta, tahun ke-2 70 juta, tahun ke-3 90 juta, pengeluaran tahun ke-1 45 juta, tahun ke-2 55 juta, tahun ke-3 75 juta, keuntungan tahun ke-1 25 juta, tahun ke-2 50 juta, tahun ke-3 150 juta. Ukuran pasar. Total addressable market TAM perkiraan TAM 10-11 miliar per tahun, serviceable available market SAM salad balad diperkirakan 5-5,5 miliar per tahun, serviceable obtainable market atau SOM dengan ekspansi awal tahun 2 dengan 546 miliar. Dengan asumsi distribusi terbatas pada kota besar konsumen yang bisa dijangkau 35.300, sumber penelitian Grandview Research Post Software Mark. Pendekatan go to market. Fokus geografis, fokus GTM, tahun pertama Bandung Raya, target mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas olahraga, distribusi mudah, promosi interaktif, referensi pelanggan kuat. Saluran pemasaran digitalnya ada pada WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Saluran pemasaran fisik, tampilan pop-up di mall atau car free day, memberi kesempatan orang mencoba langsung produk, pameran dagang kuliner atau UMKM, memperkenalkan brand ke komunitas bisnis dan konsumen, membuat brosur. GTM Mitra. Mitra GTM, influencer kuliner dan fitness, agensi konten, gym atau yoga, studio, IO, acara sehat, digital agensi, retail lokal, semua mendukung awareness konten, kreatif distribusi, dan prospek pelanggan. KPI pemasaran, KPI GTM, CAC, CLV, tingkat konversi, rasio prospek, churn, pertumbuhan pendapatan, margin, kotor, retensi ROMI, CSAT, semua saling terkait untuk ukur efektivitas strategi. GTM pesaing
Ada pesaing satu, unggul lewat influencer marketing tapi lemah di iklan cetak. Pesaing dua, kuat di radio sponsor olahraga namun billboard kurang efektif karena pesan tidak spesifik. Lalu ada segmen pelanggan utama. Untuk semua kalangan bisa mengkonsumsi produk kami salad balad. UVP-nya menyajikan salad segar, sehat, dan lezat dengan rasa lokal, harga terjangkau, serta kemasan praktis. Layanan pelanggan melalui media sosial, lalu chat customer. Jikalau usaha kamu sudah berkembang, kamu menggunakan chatbot supaya mempermudah. Segmen pelanggan utama. Untuk semua kalangan bisa mengonsumsi produk kami salad balad. UVP-nya menyajikan salad segar, sehat, dan lezat, asalkan harga terjangkau. Dan di sekitarnya ada outlet fisik, take away, delivery, online ordering. Saluran distribusi, WhatsApp, Instagram, TikTok, Gojek, ShopeeFood. ShopeeFood jikalau usaha kami sudah banyak dikenal. Pengalaman pelanggan. Keputusan pelanggan diukur lewat NPS, CSAT, survei digital, FGD, wawancara, kartu umpan balik, mystery shopping, dan survei telepon untuk evaluasi layanan serta pengalaman konsumen secara menyeluruh. KPI penjualan. Keberhasilan penjualan dilacak lewat pertumbuhan pendapatan, tingkat konversi, ukuran transaksi rata-rata, siklus penjualan, CAC, retensi pelanggan, serta kepuasan konsumen untuk evaluasi strategi. Saluran penjualan digital, tampilan pop-up. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan. Model pendapatannya yaitu model berlangganan. Penetapan harganya, unit upsell-nya produk makanan. Selling price per unitnya 15 sampai 25.000. Proyeksi tahun pertamanya revenue-nya 2,5 miliar, operating profit yaitu sebesar 1 miliar. Model pendapatan harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu model berlangganan. Unit penjualannya produk makanan, harga per unitnya 15.000 sampai 25.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama yaitu sebanyak 3.000 unit. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu 10%. Di sini ada biaya dan pendapatan atau asumsi utama. Bulan pertama unit terjualnya 3.000, pendapatannya menjadi 45 juta. Bulan kedua unit terjualnya 3.300, pendapatannya menjadi 49 juta 500. Bulan ketiga unit terjualnya 3.630, pendapatannya menjadi 54 juta 450. Bulan keempat unit terjualnya 3.993, pendapatannya menjadi 59 juta 895.000. Bulan kelima unit terjualnya 4.392, pendapatannya menjadi 65 juta 880. Bulan ke-6 unit terjualnya 4.831, pendapatannya menjadi 72 juta 465.000. Ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun pertama 2, miliar, laba kotor untuk tahun pertama 1,2 miliar, laba bersih tahun pertama 1 miliar, bulan impas Oktober. Ekonomi unitnya komponen harga jual per unit 25.000, biaya bahan bakunya 12.000, biaya kemasannya 3.000, biaya tenaga kerjanya 5.000, biaya distribusi delivery 7.000, biaya marketing per unit 7.000, total biaya variabel yaitu 29.000, presentasi marginnya 17%, break even volumenya ada 2.500 unit. Langkah berikutnya, tujuan bulan 10 sampai 12 menjadi brand yang dikenal luas. Tujuan untuk bulan 7 sampai bulan 9 menambah titik jual, titip warung atau stand. Tujuan untuk bulan 4 sampai bulan 6 meningkatkan penjualan atau porsi. Tujuan untuk bulan 1 sampai 3 menyempurnakan rasa porsi dan harga. Indeks kelangsungan hidup Ventura 84,44%.
Kekuatan utama usaha Salad Balad terletak pada kualitas produk dan keunikan rasa. Salad Balad menggunakan bahan-bahan segar setiap hari dan menawarkan saus khas dengan cita rasa lokal yang berbeda dari salad pada umumnya. Hal ini membuat produk mudah diingat dan disukai oleh pelanggan. Ada perbaikan. Salad Balad adalah jangkauan pemasaran dan variasi produk. Saat ini pemasaran masih terbatas pada lingkaran pelanggan tertentu sehingga potensi pasar yang lebih luas belum sepenuhnya tergali. Timeline bulan 1-3. Tujuan menyempurnakan rasa porsi harga. Ketentuan tim 2 orang. Sumber daya fisik yang dibutuhkan function needed. Handphone. Sumber daya fisik yang dibutuhkan fund needed 1.700.000. Bulan 4-6 meningkatkan penjualan atau porsi. Ketentuan tim 3. Sumber daya fisik HP. Sumber daya fisik yang dibutuhkan 2.500.000. Bulan 7-9 menambah titik jual atau titik warung atau stand. Kebutuhan tim 4. Sumber daya fisik yang dibutuhkan motor. Sumber daya fisik yang dibutuhkan 4 juta. Bulan ke-10-12 brand yang dikenalkan luas. Kebutuhan tim 5 orang. Sumber daya fisik yang dibutuhkan pencatatan. Sumber daya fisik yang dibutuhkan 6 juta. Venture Team. Nama Iqbal Saruraji, perguruan tinggi atau lembaga Universitas Sanggabuana, bidang ilmu anggota, keterampilan relasi, peran dalam kelompok, promosi. Nama Ahmad Firdaus Syauqi, perguruan tinggi atau lembaga Universitas Sanggabuana, bidang ilmu anggota, keterampilan relasi, peran dalam kelompok, promosi. Nama Joseph Najril Alam, perguruan tinggi atau lembaga Universitas Sanggabuana, bidang ilmu anggota, keterampilan baik dalam medsos, peran dalam kelompok mendata. Apakah keinginan melanjutkan usaha ini?